scan dulu link di atas supaya kalian bisa mengerjakannya. Oke, Ibu. Oke, Ibu. Sudah dikerjakan secara mandiri ya, tidak boleh nyontek kanan kirinya. Oke, Ibu. Kok nyontek sih? Sudah? Udah nyontek, Bu. Jangan boleh nyontek ya anak-anak. Ini kamu tuh udah bilang. Sudah, Ibu. Oke nih, pada pertemuan sebelumnya kalian kan sudah membahas tentang gelombang. Nah, di sini kita akan membahas salah satu jenis gelombang, yaitu gelombang cahaya. Nah, sebelumnya ibu ingin bertanya nih, kalau misalnya kalian punya cermin, terus cerminnya itu kena cahaya, kira-kira cahayanya tuh arahnya akan seperti apa? Memantul. Memantul. Kita lagi. Oke, menurut kalian memantul ya? Balik. Oke nih, dari jawaban kalian kita bisa lihat ya, menurut kalian cahaya itu ternyata bisa dipantulkan. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, kita sekarang akan masuk ke materi sifat-sifat gelombang cahaya. Gelombang cahaya. Ini tujuan pembelajaran kita ya, Bu? Nah, iya betul sekali. Nah, di sini ibu punya 3 tujuan pembelajaran, di mana kalian itu di akhir pelajaran nanti bisa mengidentifikasi hubungan antara sudut datang dan sudut pantul serta arah pembiasan cahaya melalui simulasi dengan tepat. Yang kedua, kalian diharap bisa menganalisis hasil percobaan pemantulan dan pembiasan cahaya untuk menyimpulkan hukum pemantulan dan pembiasan cahaya dengan benar. Dan di tujuan yang terakhir, kalian diharap bisa mengkomunikasikan hasil diskusi mengenai pemantulan dan pembiasan cahaya berdasarkan hasil percobaan secara lisan dengan lutut dan jelas. Oke, nah dari hasil asesmen tadi ibu sudah lihat nih, nilai yang tertinggi itu di kelas ini ada 2 orang, yaitu ada Aufa dan Firna. Nah, untuk karena Aufa dan Firna ini menjadi nilai tertinggi di kelas ini, kalian menjadi ketua kelompok di masing-masing kelompok ya. Jadi Firna untuk kelompok 1 dan Aufa untuk kelompok 2. Oke, nah sebelum masuk ke simulasi nanti, ibu akan membagikan LKN panduan untuk masing-masing kelompok. Ini untuk kelompok Alfa, ini untuk Makasih, kelompok Ibu. Firna. Makasih, Ibu. Oke, di sini ibu akan memberikan kalian suatu fenomena. Di sini ibu mempunyai gelas yang berisi air. Juga punya pensil yang masih lurus nih. Nah, sampai kuku. Lihat dulu. Saat pensil ini ibu masukkan ke dalam air, lihat apa yang terjadi? Suluk ya ibu. Nah, bisa kalian lihat pensilnya terlihat bengkok, padahal kalau kita lihat lurus, pensilnya masih terlihat lurus. Oke, masuk ke fenomena yang kedua. Ibu minta untuk Nurul maju. Ya, semangat Nurul. Nah, di sini ibu kan punya sebuah cermin. Coba silakan Nurul bercermin. Nah, dari cermin ini apa yang bisa Nurul lihat? Muka saya sendiri. Oh, nah di sini kan Nurul bercermin, Nurul bisa melihat wajah sendiri. Nah, kira-kira nih kenapa ya hal itu bisa terjadi menurut Nurul? Kenapa? Karena ada pantulan. Oke, nah dari jawaban-jawaban kalian tadi, silahkan kalian isi di LKS tadi di pertanyaan awal. Di LKS silakan diisi. Ya, silakan diisi. Oke, jadi semuanya tuh ya. Ini. Coba kelompok Firna. Ya, Bu. Diisi ya nomor 1 dan nomor 2. Oke. Oke, Bu, sudah. Oke, sudah. Nah, lanjut ke bagian merumuskan masalah. Coba silakan diisi dari 2 fenomena tadi, masing-masing kelompok silakan merumuskan masalah dari kelompoknya masing-masing. Oke, Bu. Sudah? Sudah. Sudah. Oke, Ibu mau dengar dari kelompoknya Firna, rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya itu bagaimana hubungan antara sudut datang, sudut bias, dan indeks bias medium pada pembiasan cahaya. Oke, dari kelompoknya Firna sudah. Dari kelompok Alfa apa? Bagaimana hubungan sudut datang dan sudut pantul pada pembiasan cahaya, Bu? Oke, nah dari masing-masing rumusan masalah
pantulnya cahaya juga berubah Bu dengan besar yang sama. Oke, nah dari masing-masing hipotesis kelompok sekarang kita akan buktikan nih apakah hipotesis masing-masing kelompok itu sesuai dengan simulasi yang akan kita lakukan. Nah, silakan kalian scan simulasi petnya untuk membuktikan nih apakah sudah sesuai dengan hipotesis yang kalian buat. Sudah? Sudah Ibu. Sudah di. Nah, sekarang kita masuk ke bagian simulasi. Di sini Ibu punya simulasi di mana kalian di sini dicentang dulu untuk garis normal dan besar sudutnya. Pertama kita melakukan percobaan apa? Percobaan pantulan cahaya. Pantulan cahaya. Oke. Di pemantulan cahaya itu mediumnya apa anak-anak? Air. Udara kaca. Udara sama kaca. Udara sama kaca. Nah, di sini kita arahkan nih lasernya. Terus kita akan busur di tengah untuk mengukur besar sudutnya. Oke. Di percobaan yang pertama di bagian pemantulan besar sudut datangnya berapa? 20. Oke, kita atur sebesar 20. Nah, di sini kan ada berapa garis merah di sana? Ada 3. Nah, di garis merah yang atas itu merupakan besar sudut datang. Kan kalau di percobaan pertama kita melihat sudut besar sudut datang dan sudut pantul. Kita lihat sudut pantulnya itu garis merah yang pudar ini. Saat sudut datangnya ini 20, sudut pantulnya berapa? 20 juga. Oke, silakan tulis hasil percobaannya. Sudah? Dan kita masuk ke besar sudut yang kedua berapa? 40. Nah, saat besar sudutnya 40 apakah masih sama? Sama ya. Oke, silakan ditulis. Lanjut ke percobaan yang ketiga berapa? 60. Sama juga Bu. Sama juga ya. Nah, silakan tulis ya hasil percobaannya. Sudah. Nah, kalau sudah kita masuk ke percobaan yang kedua yaitu pembiasan. Nah, di pembiasan ini kita melakukan di dua medium yang berbeda. Yang pertama di medium apa? Udara sama air. Oke, kita ubah dulu medium atasnya udara, medium bawahnya air. Nah, di pembiasan ini kan tabelnya ada untuk mengisi nilai indeks biasnya yaitu N1 dan N2. N1 itu medium udaranya berapa di sini nilainya? 1. Medium airnya N2-nya nilainya 1,33. Nah, di pembiasan ini kita lihat juga saat sudut datang yang pertama berapa? 30. Nah, kita lihat sudut bias itu yang mana? Sudut bias itu yang bagian bawah. Nah, saat sudut datangnya 30, sudut biasnya berapa? 22. Silakan ditulis. Oke Ibu. Sudah? Terus kita masuk ke medium yang kedua yaitu apa? Udara dengan Kaca. kita ubah ya. Apakah sudut datangnya masih sama? Itu masih ada. Sudut datangnya masih sama nggak? 30 juga. Masih 30, tapi kita lihat saat di mediumnya udara dan kaca sudut biasnya berubah. Saat sudut datang ke 30 sudut biasnya 19. Oke, silakan ditulis hasil percobaannya sudah belum? Sudah. Kelompok kita sudah Bu. Sudah. Oke, nah setelah melakukan simulasi PET tadi, kita sekarang masuk ke uji coba hipotesis nih. Apakah hipotesis yang kalian buat tadi, yang kalian tulis tadi sesuai dengan hasil percobaan? Coba Ibu mau lihat dari kelompoknya Alfa dulu. Sesuai nggak? Sesuai Bu. Jadi ketika dibandingkan sudut datang dan sudut pantul itu besar sudut datang sama dengan sudut pantul Bu. Ketika sudut datang bertambah, sudut pantul juga bertambah Bu dengan nilai sama. Jadi besar sudutnya sama ya di bagian Sama. bawah. Oke, dari kelompoknya Firna.
kelompok kita juga sama Bu, sesuai hipotesisnya bahwa kan sudut datang itu berubah, maka sudut pantulnya juga akan berubah dengan nilai yang sama gitu. Oke. Nah, karena tadi kita sudah melakukan simulasi dan kalian juga sudah menguji hipotesisnya dan sesuai. Di sini Ibu mau minta kalian untuk membuat infografis dari hasil percobaannya. Silakan di masing-masing kelompok dibuat ya. Ya Bu. Ya, Bu. Sudah mau pakai filter? Sudah apa? Oke, Ibu minta satu kelompok ya untuk mempresentasikan hasilnya. Mau pakai siapa yang sudah? Kelompok kita. Oke, kelompok apa boleh maju ke depan. Rohnya aja ya Bu ya. Boleh. Oh, Juwita yang maju boleh. Silakan Juwita dijelaskan. Jadi berdasarkan infografis kami menjelaskan bahwa pada pemantulan sudut datang sama dengan sudut pantul. Pada pembiasan cahaya berubah arah saat melewati medium berbeda. Jadi cahaya dapat dipantulkan dan dibiaskan. Oke, tepuk dulu Juwita. Oke, karena tadi kalian sudah melakukan simulasi, terus juga kalian sudah membuat hasilnya dalam bentuk infografis. Di sini Ibu akan memberikan penguatan materi. Jadi kan hari ini tadi kita sudah membahas tentang sifat-sifat cahaya. Tadi ada berapa sifat-sifatnya? 3. Ada 2. Pemantulan dan pembiasan. Pemantulan, Pembiasan. dan pembiasan. Nah, di sini di bagian pemantulan dulu. Jadi pemantulan itu terjadi ketika cahaya mengenai suatu permukaan, lalu dipantulkan kembali ke medium asalnya tanpa mengalami perubahan medium. Nah, di pemantulan ini besar sudut datangnya itu apa? Besar sudut datang Sama sudut pantul. sudut datang sama dengan Sudut pantul. sudut pantul. Oke. Terus di sana atau juga bisa dituliskan dengan persamaan seperti ini. Theta 1 sama dengan theta 2. Nah, tadi pemantulan ini bisa kita lihat di mana? Di mana peristiwa ini dapat diamati pada permukaan cermin datar. Tadi kita sudah melihat ya, saat Nurul bercermin, Nurul bisa melihat wajahnya Sendiri. Terus kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu pembiasan. Cahaya adalah dua medium yang melewati. Nah, di pembiasan ini cahayanya itu apa? Melewati Dua medium yang berbeda. Ya, melewati. Ibu mati. Dua medium Yang berbeda. yang berbeda. Terus nih, hubungannya antara sudut datang dan sudut biasnya itu N1 sin bisa dinyatakan dengan N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. hubungan sudut datang Dan sudut bias. bias. N1 sin theta 1 N2 sin theta 2, di mana tadi N ini merupakan nilai medium masing-masing mediumnya ya. Terus tadi kita sudah bisa lihat nih, kalau pembiasaan cahaya itu tadi ada di mana? Di peristiwa ketika pensil dimasukkan ke dalam air. Gelas berisi air. Air berisi Gelas berisi air. gelas berisi air. Oke. Berisi gelas. Terus nih, dari dua sifat cahaya ini ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait pembelajaran kita hari ini? Siapa? Kelompok 1.
Juwita lagi boleh nih, kayaknya Juwita yang paling semangat belajar ya hari ini. Iya Bu. Kita lagi dapat angpau Bu. Kesimpulannya, hukum pemantulan cahaya berdasarkan hasil percobaan jika sudut datang sama dengan sudut pantul. Selain itu, sinar pantul dan garis normal terletak pada bidang yang sama, Bu. Terus untuk pemeriksaan cahaya berdasarkan hasil percobaan, sudut bias dipengaruhi oleh sudut datang dan indeks bias medium. Ketika cahaya memasuki medium dengan indeks bias yang lebih besar, cahaya dibiaskan mendekati garis normal sehingga sudut bias menjadi lebih kecil daripada sudut datang. Sebaliknya, ketika cahaya memasuki medium yang indeks bias yang lebih kecil, cahaya dibiaskan menjauhi garis normal sehingga sudut bias menjadi lebih besar. Oke, nah betul banget nih yang disampaikan dari Juwita tadi. Nah, pada pembelajaran hari ini kita sudah mengetahui dua sifat-sifat gelombang cahaya, itu ada pemantulan dan pembiasan. Nah, pemantulan itu tersendiri terjadi ketika cahaya mengenai suatu permukaan lalu dipantulkan kembali ke medium semula. Sedangkan pembiasan itu terjadi ketika cahaya melewati dua medium yang berbeda sehingga arah sambatnya juga berubah. Oke, dari pembelajaran hari ini Ibu minta kalian untuk mengisi refleksi diri apa saja yang sudah kalian pahami hari ini, apa saja yang masih kalian bingungkan. Silahkan diisi refleksi dirinya. Sudah Bu. Sudah. Oke, nah karena sudah di akhir pembelajaran dan materi kita juga sudah selesai untuk sifat-sifat gelombang cahaya, Ibu minta kalian untuk mengisi tes uji pemahaman seberapa paham kalian tentang materi kita hari ini. Silahkan diisi soalnya secara mandiri ya anak-anak. Iya Bu. Bu. Oke Bu. Sudah? Iya benar Bu. Oke, nah karena kita sudah di akhir pembelajaran, hari ini kita sudah membuktikan bahwa gelombang cahaya itu memiliki dua sifat yang bisa kita amati secara langsung di kehidupan sehari-hari. Nah, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kalian semua ya. Amin. Oke, karena sudah di akhir pembelajaran, Ibu akhiri. Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita